Jadi, tiga hal ini dapat memicu konflik gitu ya, kalau dilihat dari social cultural. Oke, next slide. Nah, sekarang karena kita membahas di ranah organisasi, gitu ya, hendaknya kita juga harus memahami gitu ya sumber utama konflik di dalam organisasi. Kalau tadi secara sosial cultural kita bisa lihat penyebabnya seperti apa. Sekarang kalau ditarik ke ranah organisasi, tentunya memiliki sumber konflik yang berbeda, gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk memperoleh sumber daya organisasi yang terbatas serta semakin hari semakin langka, gitu ya. Jadi ini biasanya berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi ya, biasanya berkaitan dengan man, money, machine, method gitu ya, market, media, information. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adanya perbedaan tujuan dari masing-masing individu maupun unit kerja organisasi. Oke, adanya perbedaan tugas gitu ya dan tujuan dari masing-masing unit kerja memang seharusnya bermuara pada pencapaian tujuan organisasi ya, tetapi kadang-kadang hal tersebut sering menyebabkan munculnya konflik kepentingan. Itu karena masing-masing unit kerja akan mementingkan dan mengembangkan tugas dan tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi maka lama-kelamaan gitu ya akan mengalami gesekan-gesekan gitu atau benturan-benturan dalam pelaksanaan tugas walaupun tujuan umum organisasi telah disepakati bersama. Yang ketiga itu adalah pertumpang tindihan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Interdependensi gitu ya atau pertumpang tindihan kegiatan dari unit-unit kerja yang ada di dalam organisasi, keberhasilannya sangat tergantung dari aturan kerja yang ada gitu ya. Budaya kerja dalam organisasi, kemudian iklim organisasi, tingkat kesadaran, dan cara kerja untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, apabila masing-masing pegawai tidak menyadarinya, gitu ya, maka dalam pelaksanaan tugas tersebut dimungkinkan terjadinya gesekan-gesekan, gitu ya. Namun hal ini tergantung dari bagaimana situasi, budaya kerja, dan iklim kerja itu dikelola, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perbedaan tata nilai dan pandangan dari unit-unit kerja yang ada. Jadi masing-masing unit kerja pada umumnya memiliki pandangan dan sikap gitu ya, maupun tata nilai yang berbeda gitu antara yang satu maupun dengan yang lainnya. Nah, hal yang demikian juga bisa menimbulkan konflik gitu ya, di dalam organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, misalkan ada supervisor lini pertama gitu ya, selalu berusaha untuk melakukan pengiriman barang dengan secepatnya. Pengennya cepat terus gitu ya. Kemudian ada bagian apa ya misalnya rekayasa produk gitu ya, yang senantiasa mengutamakan produk yang bermutu, desain yang menarik dan daya tahan tinggi, gitu ya, dibandingkan dengan kuantiti tadi gitu ya, dengan secepat-cepatnya. Jadi harus mengutamakan kualitas. Nah, yang ketiga, misalkan bagian produksi nih, gitu ya, yang menginginkan adanya kesederhanaan desain dengan biaya produksi yang murah. Nah, jadi ketidaksesuaian tata nilai, budaya, dan pandangan tersebut, begitu ya, akan memicu timbulnya konflik, gitu ya. Jadi terlalu mahal nih bila bagian yang C dituruti, gitu, tetapi organisasi akan kehilangan reputasi bila tidak mengikuti bagian B dan menuruti A, misalnya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah gaya hidup individu yang berlainan. Nah, oke. Perbedaan gaya individu itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan keluarga, pendidikan, intelijensi, usia, kebiasaan, keterampilan yang berbeda, dan lain-lain gitu ya. Tentunya ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara dia menghadapi problem, cara dia bekerja gitu ya, dan sebagainya. Jadi gaya hidup satu sama lain berbeda juga bisa mempengaruhi munculnya suatu konflik dalam organisasi. Kemudian yang keenam, itu adalah adanya kekaburan dan kesamaan dalam pelaksanaan tugas. Tugas-tugas yang ada dalam organisasi seharusnya dibagi-bagi ke dalam unit-unit kerja gitu ya, yang ada pada organisasi. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi tugas-tugas yang tersisa. Nah, tugas yang telah dibagi habis tersebut tidak boleh ada yang sama gitu ya dalam pelaksanaan baik dari kewajiban maupun fungsi dari masing-masing unit kerja. Karena akan memberi peluang terjadinya konflik antar kelompok dalam organisasi.
Nah, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja harus jelas, ya, harus tegas. Siapa mengerjakan apa, misalkan ya, mengapa ini dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Jika ada kesulitan, kepada siapa yang ditanya dan kepada siapa melapor serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu harus clear. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah komunikasi dalam organisasi yang kurang kondusif ya. Dengan adanya komunikasi yang tidak jelas gitu ya, sulit dipahami. Nah, hal yang demikian ini akan mengundang terjadinya konflik ya antar kelompok. Hal ini akan terjadi walaupun ada ungkapan yang sama namun pada kelompok yang berbeda gitu ya. Maka akan dimaknainya secara berbeda pula. Contohnya begini ya. Misalnya sebuah perusahaan pertambangan gitu ya yang besar akan memodernisir semua peralatannya. Nah, kebijakan ini diumumkan tentunya gitu ya kepada seluruh anggota organisasi dan serikat pekerja gitu ya bahwa dengan peralatan modern ini dijamin tidak akan ada karyawan yang di-PHK gitu ya atau kehilangan pekerjaannya. Begitu ya disampaikannya. Beberapa bulan kemudian setelah dioperasionalkan peralatan yang modern gitu ya, sekelompok karyawan yang bekerja sebagai pemecah batu itu dialihkan nih ke pergundangan gitu ya karena sudah ada alat yang baru. Nanti tidak lama kemudian serikat pekerja melakukan pemogokan kerja misalkan gitu ya karena dia menafsirkan bahwa pekerjaan dia diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab gitu ya sedangkan pihak manajemen istilah pekerjaan itu diartikan sebagai kesempatan bekerja gitu ya. Artikan di sini ada kesalahpahaman terkait komunikasi gitu ya. Dan itu tentunya akan menimbulkan konflik. Kemudian yang kedelapan adalah rencana kerja yang tidak terprogram dengan baik. Apabila rencana kerja sering dilakukan perubahan gitu ya, apalagi tidak mendasar, tidak jelas gitu ya tujuan yang akan dicapai, standar kerja yang tidak ada, misalkan organisasi belum memiliki standar kerja, jadwal tidak terencana dengan baik, maka dapat dipastikan gitu ya keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan setidak-tidaknya akan mengalami hambatan. Gitu ya. Kemudian yang kesembilan itu adalah sistem pemberian imbalan yang tidak seimbang. Terjadinya konflik antara manajemen dengan pekerja juga sering ya diakibatkan adanya pemberian upah atau balas jasa kepada para pekerja yang terlalu rendah, tidak layak begitu ya, tidak adil atau tidak memadai begitu ya. Nah, hal yang demikian ini lambat atau cepat akan memunculkan adanya konflik di dalam organisasi. Minimal pengupahan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang telah menetapkan upah minimal regional gitu ya UMR pada setiap pekerjanya. Jadi itu juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi konflik karena semuanya sudah diperhitungkan. Gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah budaya kerja yang tidak mandiri, kurang kohesif dan anggota yang kurang mematuhinya. Oke, next. Nah, di sini menurut Mulyasa, terjadinya konflik karena dalam organisasi juga dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat, yang kedua adalah misunderstanding, yang ketiga adalah salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan, dan yang keempat itu adalah terlalu sensitif. Ya. Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat. Ya. Jadi bukan suatu hal yang baru apabila terjadi perbedaan pendapat sebenarnya ya, karena didasari ada perbedaan pemikiran, perasaan, sifat gitu ya dari masing-masing yang mungkin terkadang merasa paling benar gitu ya sehingga jika ada perbedaan pendapat ini semakin meruncing dan semakin mencuat ke permukaan maka akan menimbulkan ketegangan dan konflik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah misunderstanding. Tadi sudah dibahas contohnya misalnya ya. Jadi salah paham gitu ya yang terjadi terhadap pihak lain yang maksudnya mungkin baik gitu ya, namun ditanggapi sebaliknya gitu ya, menyebabkan eh, ketersinggungan gitu, rasa tidak nyaman gitu ya, kekakuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan gitu. Jadi ada bagian dalam ini maupun staf yang komplain karena tidak puas dengan keputusan yang diambil sehingga muncul perasaan kurang simpati atau benci misalnya gitu yang pada akhirnya dapat menghambat pekerjaan. Nah, ini mungkin yang sering terjadi ya, kalau secara individual itu memang terlalu sensitif gitu ya. Jadi perasaan terlalu sensitif juga terkadang menimbulkan konflik ya, karena tindakan yang dianggap biasa dan wajar
malah ditanggapi lain gitu ya, karena terlalu sensitif gitu ya, sehingga bagian lain merasa tidak dihargai misalnya, walaupun sebenarnya hal ini adalah hal yang lumrah terjadi di dalam organisasi. Oke, next. Kita masuk ke manajemen konflik ya. Tadi sudah dibahas jenis-jenis konflik, kemudian juga apa yang menjadi pemicu konflik gitu ya. Sekarang kita masuk ke manajemen konflik. Di sini ada pendapat Deutsch yang dikutip oleh Pern dan Ladd dalam Indati menyatakan bahwa proses untuk mendapatkan kesesuaian pada individu yang mengalami konflik disebut dengan pengelolaan konflik atau bisa disebut dengan manajemen konflik. Gitu ya. Kemudian manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, manajemen konflik itu adalah cara yang dapat digunakan dari pihak yang terlibat konflik ataupun pihak ketiga gitu ya untuk menghadapi perselisihan antara dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih gitu ya supaya menemukan titik terang atas permasalahan tersebut. Jadi manajemen konflik ini adalah upaya yang digunakan untuk menghadapi perselisihan gitu ya, baik dari pihak yang terlibat maupun nanti jika tidak bisa diselesaikan dibantu oleh pihak ketiga. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk proses menghadapi suatu konflik. Ini based on tidak hanya teori ya, tapi yang saya biasa gunakan, aplikasikan gitu ya. Biasanya saya merunutkan dulu nih, gitu, ada sistematisasinya ketika kita menganalisa suatu konflik, gitu. Yang pertama, ketahui dulu, gitu, eksistensi konflik, gitu ya, apakah ada atau tidak, gitu ya. Kalau ada, kita lanjutkan ke identifikasi orang-orang yang terkait dengan konflik, gitu, terkait siapanya, gitu ya. Kemudian, yang ketiga, dengarkan informasi dari orang-orang terkait dengan kontak. Kita perlu meneliti pikiran orang lain konflik untuk mendapatkan kepastian posisi orang tersebut dalam situasi konflik. Keempat adalah identifikasi pemicu, kelima adalah identifikasi tahap konflik, dan yang keenam itu adalah buat strategi penyelesaian konflik. Oke, next. Jadi setelah kita tahu gitu ya apakah ada konflik tersebut atau tidak, gitu eksistensinya, kalau memang ada, kita yang sebelumnya, nah oke. Siapa yang berkonflik gitu ya, kita perlu tahu apakah konflik tersebut dapat terjadi antar individu gitu ya, kelompok atau organisasi. Kalau individu, konflik tersebut bisa terjadi dalam diri individu ataupun konflik antar individu. Kalau kelompok gitu ya, bisa terjadi antar anggota dalam satu kelompok atau antar kelompok gitu ya. Dan yang terakhir adalah organisasi. Bisa terjadi antara konflik antar bagian dalam organisasi maupun konflik antar organisasi gitu ya. Jika dua individu masing-masing berpegangan pada pandangan yang sama, sekali bertentangan satu dengan lainnya, mereka tidak pernah berkompromi, dan masing-masing menarik kesimpulan berbeda, dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dipastikan akan timbul konflik. Jadi kita identifikasi dulu konflik yang terjadi itu ada pada siapa, gitu, individu kah, kelompok kah, organisasi kah, gitu ya. Oke, next. Oke, kemudian yang kedua itu adalah identifikasi pemicunya. Apa yang menjadi pemicunya, gitu ya? Konflik itu bersifat umum, gitu ya. Biasanya nih kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik dalam organisasi biasanya adalah dianutnya nilai-nilai baru oleh anggota-anggota kelompok tertentu, kemudian juga sebuah kesulitan atau problem baru biasanya dihadapi oleh kelompok di mana para anggotanya mempersepsikan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peranan seorang anggota di luar kelompok tersebut, gitu ya, bertentangan dengan peranan anggota tersebut di dalam kelompok itu. Jadi ini yang biasanya terjadi, gitu ya, yang menjadi pemicu dari munculnya konflik dalam organisasi. Next. Oke, jadi konflik dalam organisasi itu terjadi gitu jika terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran atau terdapat adanya antagonisme emosional gitu ya. Jadi perlu diketahui juga konflik ini apakah bersifat substansif atau emosional gitu ya. Kalau substantif
meliputi ketidaksesuaian paham tentang hal-hal seperti tujuan, gitu ya, alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan dan prosedur, serta penebusan pekerja. Jadi berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, atau organisasi itu sendiri. Kalau konflik emosional, nah biasanya timbul karena adanya perasaan marah gitu ya, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut, dan sikap menantang maupun bentrokan kepribadian gitu. Jadi lebih bersifat sentimental gitu ya. Oke, next. Nah, konflik di sini juga kita perlu pahami ya bahwa tidak selalu bersifat destruktif gitu ya. Konflik juga bisa menimbulkan sesuatu yang konstruktif. Oke, next. Nah, oke. Ya. Destruktif. Destruktif itu yang seperti apa? Ya, tentunya menimbulkan kerugian ya bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Biasanya terjadi karena pihak-pihak tidak dapat bekerja sama karena adanya sikap permusuhan gitu ya, konflik emosional destruktif, atau misalkan apabila tidak tercapai kesesuaian paham tentang tujuan-tujuan kelompok tadi ya, konflik yang bersifat substansif destruktif. Nah, biasanya kerugiannya apa saja sih gitu ya? Orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang pertama itu adalah perasaan cemas, tegang, stres yang tidak perlu gitu ya. Yang kedua adalah komunikasi yang menyusut, kemudian juga bisa adanya persaingan yang tidak sehat gitu ya. Kemudian yang keempat itu adanya perhatian yang makin menyusut terhadap tujuan bersama gitu. Jadi jika konflik destruktif ini terjadi, tentunya ada kerugian-kerugian yang akan muncul. Oke, next. Nah, yang kedua adalah konflik yang bersifat konstruktif. Artinya menimbulkan keuntungan bagi individu ataupun organisasi yang terlibat di dalamnya. Keuntungannya apa aja sih? Gitu. Biasanya adanya kreativitas dan inovasi yang meningkat, gitu ya. Kemudian adanya upaya yang meningkat, kemudian adanya kohesi atau ikatan yang makin kuat di dalam organisasi, dan juga adanya ketegangan yang semakin menyusut, gitu ya. Nah, konflik akan menjadi menguntungkan atau tidak gitu ya, atau tadi bersifat destruktif atau konstruktif, itu tergantung dari dua faktor ini. Yang pertama adalah intensitas konflik seberapa besar gitu ya, dan juga bagaimana cara mengelola konflik itu sendiri. Next. Oke, sebelum ke pandangan konflik, jadi gini ya, konflik itu tadi ya bisa bersifat konstruktif dan destruktif gitu. Jadi konflik dengan intensitas sangat rendah maupun sangat tinggi juga dapat merugikan gitu ya. Terlampau tinggi ya dapat mengacaukan gitu ya, budaya dari organisasi itu sendiri, dan terlampau rendah juga bisa mencegah tercapainya prestasi dan kreativitas di dalam organisasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pandangan tentang konflik. Nah, sebenarnya ini ada pergeseran ya, pergeseran pandangan dalam memandang suatu konflik yang terjadi dalam organisasi. Gitu ya. Kalau pandangan dulu dan pandangan sekarang, bedanya adalah pandangan dulu mungkin lebih pesimis gitu ya, lebih bersifat negatif gitu ya. Kalau pandangan modern sekarang lebih bersifat positif gitu ya. Di antaranya yang pertama menyatakan bahwa pandangan kuno itu konflik dapat dihindari. Kalau pandangan modern itu konflik tidak dapat dihindari ya, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal bahwa setiap orang saja sudah berbeda gitu ya. Isi kepalanya juga beda-beda gitu ya. Jadi adanya perbedaan yang menimbulkan konflik tentunya tidak bisa dihindari ya. Yang kedua, konflik disebabkan adanya kesalahan manajemen dalam hal mendesain dan memanage organisasi-organisasi atau karena adanya pengacau-pengacau gitu ya. Padahal menurut pandangan modern, konflik muncul karena bermacam-macam sebab ya, tidak hanya karena kesalahan manajemen gitu ya. Termasuk di dalamnya ada struktur organisatoris gitu ya, perbedaan-perbedaan dalam tujuan-tujuan yang tidak dapat dihindari, kemudian perbedaan dalam persepsi gitu ya, serta nilai-nilai personal yang terspesialisasi dan sebagainya. Jadi banyak faktor gitu ya, tidak hanya dari kesalahan manajemen saja. Kemudian pandangan kuno juga mengatakan bahwa konflik itu merusak organisasi gitu ya, dan menyebabkan tidak tercapainya
hasil optimal gitu ya. Sementara pandangan modern di sini memandang bahwa konflik itu bisa membantu gitu ya, walaupun kadang-kadang menghambat hasil pekerjaannya dengan derajat yang berbeda-beda. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengelola konflik itu sendiri. Gitu ya. Oke, next. Nah, masih dengan pandangan kuno gitu ya, bahwa tugas manajemen adalah meniadakan konflik. Nah ini ya, sering kita dengar zaman dulu gitu ya, mungkin kalau ada konflik itu harus ditiadakan atau dihilangkan gitu ya. Sementara pandangan modern, tugas manajemen adalah memanage tingkat konflik gitu ya dan pemecahannya hingga dapat dicapai hasil prestasi organisatoris optimal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah agar dapat dicapai hasil prestasi organisatoris optimal, maka konflik perlu ditiadakan, katanya begitu. Padahal di pandangan modern, hasil pekerjaan optimal secara organisatoris memerlukan konflik yang moderat. Gitu. Jadi ada perbedaan pandangan dalam memandang konflik itu sendiri. Oke, next. Oke, ini terkait dengan penyelesaian konflik. Kalau ada konflik, kita udah identifikasi mau diapain nih. Sebenarnya bisa kita pilih ya. Mau satu, bersikap tidak acuh, dua, menekannya, tiga, menyelesaikannya. Yang mana nih? Gitu ya. Yang pertama, misalkan bersikap tidak acuh. Berarti tidak ada upaya langsung gitu ya untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Yang kedua adalah menekannya gitu ya, berarti menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif gitu ya. Tapi ia tidak mengatasi atau meniadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik gitu. Jadi istilahnya penyelesaian yang terjadi itu bersifat semu gitu ya. Atau kita juga punya nih option untuk menyelesaikannya gitu ya. Jika alasan latar belakang terjadinya suatu konflik ditiadakan gitu ya dan tidak disisakan kondisi yang menggantung gitu ya untuk penyebab timbulnya konflik lagi pada masa yang akan datang. Oke. Nah, identifikasi tahapan konflik setelah kita tahu eksistensinya ada atau tidak, kemudian siapa yang berkonflik gitu ya. Identifikasi pemicunya, selanjutnya adalah identifikasi tahapan konflik. Kita harus tahu nih gitu ya, konfliknya berada di tahapan yang mana gitu ya. Pada manajemen konflik yang efektif itu dapat dikatakan berhasil ya apabila seorang manajer mampu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penanganan konflik secepatnya gitu ya dengan perhitungan yang rinci, penuh kehati-hatian dan penuh dengan kebijaksanaan gitu ya. Jadi ia senantiasa menangani konflik yang ada pada organisasinya dengan menggunakan istilahnya kepala yang dingin gitu ya, perhitungan yang matang tanpa menunda-nunda waktu. Gitu. Jadi dengan demikian, di samping tingkatan konflik masih rendah, begitu ya, konflik juga mudah dilokalisir agar tidak mudah berkembang, juga mudah pula dalam penanganannya. Ya. Di sini ada 3 tahap ya, di mana setiap tahap tentunya memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Ya, untuk tahap 1 organisasi itu kondisinya masih terlihat seperti biasa dan normal ya sebenarnya. Konflik tersebut tidaklah terlalu membahayakan bagi kelangsungan hidup organisasi. Karena konflik di samping masih mudah untuk ditangani, konflik semacam ini juga memang sering terjadi. Gitu ya. Ciri khas konflik tahap pertama itu biasanya persoalan dan perselisihan kecil sehari-hari gitu ya. Konflik tahap 1 juga biasanya ada muncul gitu ya, tetapi intensitasnya cukup rendah. Tahap ini biasanya ditandai oleh hal-hal kecil yang bersifat menjengkelkan gitu yang terjadi setiap hari. Walaupun demikian, hal ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan gitu ya. Ini sudah diperlukan perhatian dari manajer gitu ya ataupun pimpinan organisasi. Jadi harus peka gitu ya walaupun masih ada di tahap 1. Gitu ya. Nah, teori lama sebenarnya menyebutkan bahwa menghindar gitu ya kalau masih di tahap 1 itu merupakan strategi yang jitu untuk menangani konflik yang diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat sentimen gitu ya atau ketidakpuasan dalam bekerja gitu ya. Nah, dengan melakukan penghindaran itu orang yang dianggap menjadi sumber konflik dapat dilupakan sejenak gitu ya karena ini dianggap sebagai hal kecil yang biasa terjadi di dalam perusahaan atau dalam kehidupan sehari-hari
gitu ya. Penghindaran dapat dilakukan terhadap siapa saja, ya misalkan dengan bos gitu ya, ataupun manajer dalam menangani masalah ini dengan hati-hati dan sabar gitu ya, melalui pemberian perhatian, kemudian juga memberikan motivasi, kemudian juga hal-hal tersebut dapat mengurangi adanya konflik di dalam organisasi gitu ya. Jadi cara termudah gitu ya untuk menentukan apakah kita berada pada konflik tahap 1 atau pada tahap konflik yang lebih tinggi gitu ya adalah mengamati kemampuan orang-orang yang terlibat dalam konflik gitu ya. Memisahkan permasalahan pribadi dengan problem yang sebenarnya dihadapi begitu ya. Brainstorming gitu ya, kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara bebas gitu ya, dan problem solving, mencari alternatif jalan keluar sebanyak-banyaknya baik sekali digunakan dalam upaya mengatasi konflik tahap 1 begitu ya, karena biasanya para pekerja atau anggota organisasi bersedia membahas masalah yang dihadapi dan bukannya mencari kesalahan orang gitu ya. Jadi menghindari dalam hal ini mungkin masih bisa dilakukan gitu ya, tapi kalau sudah di tahap selanjutnya itu sudah tidak bisa dilakukan cara tersebut. Sekarang di tahap kedua gitu ya. Nah, apabila konflik tahap 1 tidak dapat diselesaikan oleh pihak manajemen gitu ya, sudah dapat dipastikan bahwa konflik akan meningkat dan berkembang eskalasinya yang dianggap sebagai kompetisi di antara mereka yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, sikap menang atau kalah sudah menjadi tujuan mereka. Jadi konflik tahap 2 ini lebih kompleks permasalahannya dengan intensitas konflik yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konflik tahap 1. Ya, oleh karena itu, manajer tidak boleh menerapkan manajemen konflik ini gitu ya, sebagaimana diterapkannya tadi manajemen konflik di tahap 1 karena tidak akan efektif begitu ya. Jadi perhatikan juga, harus aware juga biasanya kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sebuah konflik atau selisih pendapat gitu ya yang ada pada tahap kedua ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak spesifik gitu ya. Biasanya orang berbicara secara umum gitu ya. Jadi kita akan sering mendengar orang menggunakan istilah mereka gitu ya. Kemudian tidak jelas menunjuk siapa atau ungkapan seperti semua orang yakin gitu ya. Kata-kata yang bersifat berlebihan gitu ya, seperti selalu, tidak pernah gitu ya, akan banyak sekali digunakan pada konflik tahap kedua gitu ya. Pada tahap ini orang-orang yang terlibat pun menjadi bagian dari masalah gitu ya. Jadi dalam argumentasinya kelompok yang bersaing tidak mau mencari fakta yang akurat gitu yang berkaitan dengan pihak lawannya gitu ya. Hal ini dikarenakan menurunnya tingkat kepercayaan. Nah, manajer harus menaruh perhatian yang serius terhadap informasi-informasi ini, serta dijadikan dasar untuk mencarikan jalan keluarnya. Gitu. Jadi, kalau sudah tahap kedua, tadi penyelesaian tahap 1 sudah tidak bisa diaplikasikan lagi. Gitu. Tentu penyelesaiannya harus berbeda. Yang ketiga adalah tahap selanjutnya yang terakhir ya. Jadi, masing-masing pihak yang berkonflik beranggapan bahwa kelompok di luar mereka yang biasanya menyebabkan problem gitu ya. Jadi pada tahap ini mereka beranggapan bahwa kepentingan pribadi dan kondisi organisasi itu harus disamakan gitu ya. Jadi pada kondisi ini manajer harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menangani konflik tahap 3 gitu ya. Jangan lupa untuk mengamati serta mengevaluasi sikap dari masing-masing individu yang terlibat di dalam konflik. Penyelesaian konflik apabila dilakukan oleh intern organisasi biasanya akan dilakukan oleh departemen personalia gitu ya, dan didukung oleh departemen netral yang tidak terlibat dalam konflik sebagai anggotanya. Nah, peranan tim bertindak selaku penengah gitu yang mewakili organisasi. Nah, jadi selama penanganan masalah, masing-masing pihak dilakukan melalui perwakilannya guna menyampaikan kasus yang mereka alami untuk dibahas oleh tim. Setelah dilakukan pendalaman, maka tim biasanya mengumpulkan kelompok yang berkonflik dan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan serta mendorong kepada kelompok yang berkonflik untuk saling menerima gitu ya usulan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh tim. Di samping itu, kelompok-kelompok yang berseberangan juga diberikan tanggung jawab untuk mencarikan kesepakatan atau solusi pemecahannya. Oke, next.
Nah, apabila pada langkah pertama ini gagal, tadi ya udah melibatkan pihak personalia ataupun pihak intern yang tidak memiliki konflik atau yang bersifat netral, maka penyelesaian konflik itu akan membutuhkan campur tangan dari pihak ketiga. Ya, biasanya melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini. Gitu ya. Biasanya tim intervensi ini dapat ditunjuk dari luar organisasi yang mempunyai kompetensi untuk ini, gitu ya. Pada proses penyelesaiannya dipersyaratkan bagi kelompok yang berseberangan untuk duduk biasanya dalam satu meja gitu ya, saling berhadapan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Gitu yang ditengahi biasanya oleh negosiator atau pihak ketiga ini, gitu ya, sebagai tim ahli atau tim intervensi yang netral yang berasal dari luar organisasi. Kemudian caranya ada 3 nih biasanya gitu kalau tidak bisa diselesaikan dengan tadi dari intern ini gitu ya. Yang pertama itu adalah negosiasi. Jadi biasanya meminta untuk pihak-pihak yang terlibat itu berupaya bersama-sama mencari pemecahan dengan disaksikan oleh tim intervensi ini gitu ya. Jadi sekali dimulai proses ini dapat menghasilkan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi. Namun proses ini tidak akan membuahkan sesuatu yang harmonis gitu ya, bersifat harmonis gitu. Karena pada konflik tahap ini, pihak-pihak yang bertikai sudah berketetapan hati bahwa harus ada yang kalah gitu ya. Sementara kalau bernegosiasi kan ibaratnya tidak ada yang benar-benar kalah dan tidak yang benar-benar menang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mediasi. Jadi kedua belah pihak itu membebarkan persoalannya pada tim intervensi. Jadi tim ini akan mendorong diskusi dan mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikai terus berupaya mencari jalan keluar yang disepakati. Dalam proses mediasi, biasanya pihak-pihak yang bertikai bertanggung jawab mencari landasan yang sama, kemudian juga bagaimana jalan keluarnya. Dan yang terakhir itu adalah arbitrari, gitu ya. Jadi setiap pihak membeberkan argumennya yang terbaik, gitu ya. Dan tim intervensi nanti akan menilai dan memenangkan salah satu pihak, gitu ya. Nah, taktik ini sudah digunakan, jelas akan menggunakan apa ya, ibaratnya menggunakan kerugian lah gitu ya. Kerugian yang cukup besar bagi kedua belah pihak gitu. Tapi konflik tetap dapat diselesaikan. Jadi arbitrari bisa menjadi salah satu option gitu yang bisa ditegakkan. Semua pihak harus mematuhi dan menerima keputusan dari tim intervensi ini. Oke, next. Kita masuk, kita sudah tahu tadi berada di tahapan mana. Selanjutnya adalah proses yang harus dilakukan adalah bagaimana strategi untuk mengelola konflik, atau dikenal dengan bagaimana gaya manajemen konflik. Nah, di sini saya ambil dari buku How to Manage Conflict, edisi ketiga, Win-Win Solution, di mana terdapat 5 pendekatan gitu ya untuk mengelola atau memanage konflik yang sudah umum dilakukan. Yang pertama itu adalah gaya menghindar gitu ya. Jadi biasanya organisasi ataupun orang-orang yang menggunakan gaya ini tidak memberikan nilai yang tinggi pada dirinya ataupun orang lain gitu ya. Jadi aspek negatif dari gaya ini adalah biasanya melemparkan masalah kepada orang lain atau mengesampingkan masalah gitu ya. Jadi upaya ini berusaha untuk melakukan penundaan masalah sampai waktu yang lebih baik atau hanya menarik diri dari situasi yang mengancam. Kemudian gaya ini biasanya dicirikan sebagai sikap yang tidak peduli begitu ya terhadap isu ataupun pihak yang terlibat konflik gitu ya. Jadi pihak yang melakukan strategi ini mungkin biasanya menolak untuk mengakui bahwa ada konflik yang harus diselesaikan. Sebenarnya untuk mengulur waktu itu juga boleh ya, tapi harus digunakan dengan bijaksana gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan gaya menghindar ini, barangkali dia sedang tidak yakin dan perlu waktu misalkan untuk mempelajarinya, untuk meredakan ketegangan emosi di antara keduanya dulu. Nah, tapi catatannya pastikan gitu ya ada tindakan nyata jika waktunya telah habis gitu ya. Jadi konflik biasanya tidak lenyap dengan berjalannya waktu. Jadi sebenarnya ciri khasnya apa sih gitu ya dari gaya menghindar ini? Mohon maaf ya di saya sepertinya azan. Boleh break dulu sebentar nggak? Sampai azan selesai. Oke, nggak masalah, Kak. Oke, sip. Bentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi dari gaya menghindar ya, jadi ciri khasnya apa? Jadi ciri khasnya yang pertama adalah bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif, gitu ya. Jadi menarik diri dari situasi yang berkembang atau bersikap netral gitu ya dari dalam segala macam problem. Kemudian yang kedua itu adalah gaya mendominasi. Nah, gaya ini dikenal biasanya dengan istilah win or lose gitu ya, di mana masing-masing dari pihak berusaha untuk memenangkan posisi dengan cara yang memaksa gitu ya. Nah, pihak yang mendominasi gitu akan mencoba segala cara untuk memenangkan tujuannya. Mereka biasanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk menyatakan pendapat mereka dan berupaya keras untuk mendapatkannya gitu ya. Akibatnya seringkali mengabaikan kebutuhan dan harapan dari pihak lain gitu ya. Jadi mendominasi ini dapat berarti membela hak gitu ya atau mempertahankan posisi yang diyakini benar oleh pihak tersebut. Hal itu dapat menyebabkan perasaan frustasi tentunya ya pada pihak lawan. Jadi timbulnya rasa frustasi ini akan menyebabkan pihak lawan mengambil pendekatan yang kompetitif untuk menyelesaikan konflik dan mengekskalasi konflik tersebut gitu ya. Sebenarnya gaya mendominasi ini itu bisa efektif bila ada perbedaan besar dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki gitu ya. Jadi ada perbedaan kemampuan dalam pengetahuan, menyajikan fakta gitu ya, menimbang berbagai persoalan gitu ya, ataupun memberikan nasihat gitu ya. Namun, nah jika salah dalam menggunakan kekuasaan gitu ya, tentunya dapat menghambat kesuksesan organisasi di masa yang akan datang. Gaya ini efektif bila keputusan perlu segera diambil atau jika persoalan yang dihadapi tidak penting. Sebentar. Izin 8 menit ya, Mas Erwan, untuk apa azan? Nggak, maksudnya untuk materi. Untuk apa? Untuk materinya 8 menit lagi. Oh, Hmm. oke. Waduh, masih Aduh. banyak ya. Karena tadi juga mulainya telat ya. Mudah-mudahan keburu ya. Oke, jadi ciri khasnya apa di gaya dominasi ini? Tentunya bersikap tidak kooperatif gitu ya, tetapi asertif gitu ya. Jadi bekerja dengan menentang keinginan pihak lain, mendominasi dalam situasi yang menang atau kalah gitu ya, atau memaksakan segala sesuatu sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada gitu ya. Yang ketiga adalah gaya akomodasi gitu ya. Gaya akomodasi ini istilahnya mengikuti kemauan orang lain gitu ya. Jadi biasanya gaya ini menilai orang lain lebih paham, lebih tinggi gitu ya, dan memberikan nilai rendah dan tidak percaya pada diri sendiri gitu ya. Nah, strategi gaya ini dikaitkan dengan upaya untuk mengecilkan perbedaan dan menekankan kesamaan untuk memuaskan kepentingan dari pihak lain gitu ya. Jadi sebenarnya ada unsur pengorbanan diri di dalam strategi ini gitu ya. Jadi hal tersebut dapat berupa kelapangan dadaan gitu ya, kemudian kepatuhan pada perintah pihak lain gitu ya, yang pihak yang mengalah biasanya tidak pernah mempunyai tuntutan. Jadi sebaliknya biasanya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengakomodasi tuntutan dari pihak lain dan menyelesaikan konflik gitu ya. Pihak yang patuh mengabaikan kepentingan sendiri untuk memuaskan pihak lain. Jadi mencoba untuk mengakomodasi pihak lain seperti mengabaikan perasaan sendiri begitu ya. Jadi dalam jangka waktu yang panjang, hal ini tentunya dapat menimbulkan rasa frustasi gitu ya dan akan membuat harapan pada pihak lain bahwa mereka akan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ciri khasnya gitu ya di gaya akomodasi ini atau akomodatif ini apa? Yang pertama adalah bersifat kooperatif tapi tidak asertif. Gitu. Jadi membiarkan keinginan pihak lain lebih menonjol, kemudian juga meletakkan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diciptakan. Kemudian yang keempat itu adalah gaya kompromi gitu. Jadi gaya ini berorientasi pada jalan tengah gitu ya, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk menghilangkan perbedaan gitu ya, bertukar konsesi atau mencari posisi jalan tengah yang cepat gitu ya. Strategi resolusi konflik kompromi ini biasanya bertujuan untuk menyelesaikan solusi yang dianggap adil. Jadi gaya ini sangat efektif bila kedua belah pihak itu sama-sama benar gitu ya, tetapi menghasilkan penyelesaian yang keliru bila salah satu pihak ada yang salah gitu ya. Jadi semua orang sama-sama bekerja gitu ya atau bekerja sama, jadi tidak ada yang benar-benar mendapatkan 100% keinginan mereka gitu ya. Jadi
setiap pihak membuat pengorbanan gitu ya, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi kompromi memang terdengar bagus begitu ya pada awalnya, tetapi solusi yang adil tidak selalu merupakan solusi yang efektif gitu ya. Jadi strategi resolusi konflik ini masih fokus pada persaingan dan tidak fokus pada tujuan penyelesaian konflik yang sebenarnya mencoba memahami apa yang dibutuhkan dari setiap pihak kan. Nah, disitulah nanti gaya kolaborasi yang berperan gitu. Jadi ciri khasnya apa nih gitu ya di gaya kompromi ini, bersikap cukup kooperatif dan asertif tapi tidak di tingkat yang apa ya istilahnya ekstrim begitulah ya. Jadi bekerja menuju ke arah pemuasan kepentingan parsial semua pihak yang berkepentingan, kemudian juga melaksanakan upaya apa ya tawar-menawar gitu istilahnya untuk mencapai pemecahan yang acceptable gitu ya, tetapi bukan pemecahan yang optimal. Hingga tak seorang pun merasa bahwa ia menang atau kalah secara mutlak gitu ya. Dan yang terakhir adalah gaya kolaborasi. Ini adalah gaya kerjasama ya. Jadi keduanya sama-sama menang gitu ya. Orang yang memilih gaya ini mencoba mengadakan pertukaran informasi, kemudian juga ada keinginan untuk melihat sedalam mungkin semua perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati oleh semua pihak gitu ya. Jadi gaya ini erat kaitannya dengan metode memecahkan yang disepakati oleh semua pihak gitu ya. Biasanya efektif untuk persoalan yang cukup kompleks gitu ya. Namun gaya ini tidak begitu efektif bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak punya niat gitu untuk menyelesaikan masalah gitu atau misalkan waktunya terbatas gitu ya karena kerjasama di sini kolaborasi di sini memang take time gitu ya atau butuh waktu. Jadi gaya ini sebenarnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi sebuah proses di mana pihak-pihak mencoba melihat aspek dari sudut pandang yang berbeda dan dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mencari solusi yang melampaui kepentingan sepihak mereka yang terbatas tentang apa yang mungkin begitu ya. Jadi kolaborasi di sini memaksimalkan kemampuan kerjasama masing-masing pihak di mana setiap pihak ini dapat mengungkapkan apa yang mereka butuhkan begitu ya dan menggambarkan keseluruhan dari situasi dan tantangan yang mereka hadapi. Nah, dengan strategi ini, maka pihak-pihak yang terlibat akan bekerja sama untuk melakukan apa yang diperlukan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan setiap pihak yang semaksimal mungkin gitu ya. Jadi semua pihak akan merasa puas. Tentunya strategi ini juga tidak mudah gitu ya, tetapi layak untuk diperjuangkan. Jadi ciri khasnya apa nih gitu ya dari gaya kolaborasi atau kerjasama ini, yaitu adanya sikap yang kooperatif dan asertif. Nah, jadi berupaya untuk mencapai kepuasan setiap pihak yang berkepentingan gitu. Jadi dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah sedemikian rupa hingga setiap orang mencapai istilahnya keuntungan gitu ya sebagai hasilnya. Oke, next. Nah, hasil konflik ini apa? Bisa lus-lus gitu ya, kalah-kalah, bisa menang kalah, dan juga bisa menang-menang gitu ya. Next. Nah, kalah-kalah atau lus-lus ini terjadi apabila yang terlibat konflik tidak mencapai keinginannya, gitu ya, termasuk alasan terjadinya konflik tidak mengalami perubahan. Kemudian mempunyai tendensi untuk muncul kembali pada masa yang mendatang, kemudian merupakan hasil gaya menghindar, akomodasi, atau kompromi. Tadi ya, gaya manajemen konflik biasanya yang menimbulkan hasil yang kalah-kalah atau lus-lus itu adalah yang menghindar, akomodasi, ataupun kompromi. Gitu ya. Menghindar merupakan sebuah bentuk ekstrim tidak adanya perhatian, no attention. Jadi jelas kalau pakai gaya mengelola konflik menghindar, tentu keduanya akan kalah gitu ya. Oke, next. Sebenarnya ini masih banyak ya Mas ya, sisanya. Lumayan. Mau di Oke, tapi penting ya semuanya untuk dijelaskan. Oke, sebelumnya lagi deh, nggak apa-apa lah ya. Berarti ini udah dihitung dengan tambahan waktu belum Mas? Udah Karena sih sebenarnya. kita mau Mungkin boleh lah Kak 5 menit lagi teman-teman. 5 menit lagi ya. Hmm.
Oke, nah ini win-lose ya atau menang kalah. Jadi salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya gitu ya. Jadi kekuatan, keterampilan atau karena ada unsur dominasi merupakan faktor yang mendukung tercapainya keinginan salah satu pihak. Jadi strategi ini juga tidak memecahkan kausa pokok terjadinya konflik dan menyebabkan konflik akan muncul lagi pada masa yang akan datang. Biasanya dengan tadi ya kompromi gitu ya. Atau misalkan ada yang mendominasi gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikannya, malah akan menekan dan menyebabkan konflik akan muncul gitu ya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah win-win atau menang-menang gitu ya. Jadi menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik. Kemudian prosesnya bisa melakukan konfrontasi antara persoalan yang ada dan digunakan cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Kemudian juga meniadakan alasan untuk melanjutkan kembali konflik karena tidak ada yang dihindari atau ditekan gitu ya. Semua persoalan dibicarakan secara terbuka, dibahas dengan melibatkan semua pihak. Jadi clear gitu ya, tidak akan memunculkan kemungkinan adanya konflik di kemudian hari gitu ya kalau keduanya merasa menang gitu ya, kedua pihak yang berkonflik. Oke, next. Nah, jadi manajer di sini perannya sebagai mediator ya. Jadi seorang manajer dalam fungsinya sebagai mediator harus dapat membantu pihak-pihak bawahannya dalam menyelesaikan konflik gitu ya, baik yang bersifat individu maupun kelompok yang ada di bawah kekuasaannya gitu ya. Jadi pendekatan yang dapat dilakukan itu bisa dengan intervensi secara aktif gitu ya. Jadi seorang manajer dapat melakukan berbagai macam tindakan dalam melakukan intervensi secara aktif gitu ya. Kemudian juga mengingatkan pihak-pihak yang berkonflik tentang tujuan organisasi, misalnya begitu ya, juga memfasilitasi. Jadi membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif, gitu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian juga membantu untuk memecahkan permasalahan itu sendiri, gitu ya. Oke, next. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki untuk meminimalisir terjadinya konflik. Kalau ini biasanya karena yang menyelesaikan adalah pihak manajer ya, atau pimpinan. Nah, di sini yang harus kembangkan itu adalah kemampuan untuk bersifat adil dan netral. Gitu. Jadi maksudnya adalah tidak memihak gitu ya. Jadi berada di tengah-tengah anggotanya sebagai penengah ataupun penyeimbang. Gitu ya. Jadi tidak mengenal adanya istilah anak emas gitu ya, atau istilah yang lainnya lah begitu ya. Jadi dengan demikian maka anggota-anggota organisasi pada umumnya akan merasa puas. Yang kedua adalah adanya keterbukaan atau transparansi gitu ya. Jadi kebijakan organisasi itu harus dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh anggota. Gitu ya. Jadi dengan demikian, maka anggota akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa adanya transparansi maupun keterbukaan, dapat mengakibatkan salah persepsi atau salah interpretasi gitu ya, tentunya akan menimbulkan konflik. Gitu. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi kebenaran gitu. Jadi pimpinan selalu berpedoman pada peraturan maupun standar operasional prosedur dalam bertindak maupun dalam berbicara gitu ya. Kemudian juga menjunjung tinggi kejujuran. Jadi tentu ya ini menjadi hal yang begitu penting tidak hanya dalam manajer gitu ya. Dalam semua posisi pun kejujuran itu perlu gitu ya, karena dengan seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran itu akan disegani gitu ya, akan disayangi, dicontoh gitu ya oleh anggotanya. Jadi hal yang demikian ini akan mendorong terwujudnya budaya organisasi yang jujur, adil, transparan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menciptakan indikator budaya kerja. Gitu ya. Jadi penetapan indikator kinerja tersebut merupakan alat ukur yang harus dipatuhi gitu ya oleh para semua anggota. Gitu. Jadi agar selama pelaksanaan tugas kinerja tidak ada penyimpangan dari rencana gitu ya. Yang keenam itu adalah ciptakan komunikasi dua arah. Gitu. Ingat ya komunikasi itu sangat penting gitu ya dalam organisasi gitu ya. Jadi dengan menciptakan komunikasi dua arah, maka akan memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk menyampaikan pendapat, gagasan, keinginan serta keluhan-keluhan maupun usulan-usulan kepada pimpinan. Jadi pimpinan di sini gitu ya diharapkan dapat menampung apa yang disampaikan oleh karyawan gitu ya. Terhambatnya komunikasi dalam suatu organisasi akan membuka celah yang baru yang bermuara pada konflik di dalam organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah ciptakan budaya yang saling memaafkan gitu ya. Jadi apabila manajer suatu organisasi mampu menciptakan budaya saling memaafkan atas kehilafan yang diperbuat gitu ya, maka hal tersebut akan meminimalkan adanya konflik yang bersifat destruktif dalam suatu organisasi. Next. Nah, kayak gaya manajemen yang membangun, yang pertama adalah
memelihara hubungan yang positif selama konflik gitu. Jadi adanya kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama gitu ya. Penting untuk mengatasi konflik secara efektif gitu ya. Kemudian adanya apa ya, emosi yang sulit dikontrol gitu ya, atau belum bisa menenangkan diri gitu ya, dapat mendorong konflik yang lebih dalam gitu ya, atau semakin berkembang eskalasinya gitu ya. Jadi cara manajer untuk mengatasi konflik ini gitu ya, memainkan peran penting atas berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Gitu. Jadi untuk mengambil keputusan yang terbaik pada saat konflik, pemimpin di sini harus memahami gitu ya hubungan antar manusia di dalam perusahaan. Kemudian mendorong semua orang untuk berpartisipasi. Jadi tanggung jawab bersama itu dapat meningkatkan rasa turut memiliki ya. Konflik tahap tinggi itu dapat memicu sesuatu yang bersifat destruktif gitu ya. Kepentingan pribadi didahulukan, misalkan, sedangkan kepentingan perusahaan diabaikan. Nah, rasa turut memiliki dapat dibangkitkan dengan misalkan mengingatkan kepada semua pihak bahwa kita adalah sebuah tim, gitu ya. Selain itu juga kita juga dapat melimpahkan tanggung jawab pada semua pihak dengan cara mewajibkan semua anggota misalkan untuk menempatkan diri dan berpikir sama-sama untuk mencari alternatif solusi, gitu ya, untuk mendorong kerjasama di antara para anggota. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak hanya dalam ranah organisasi ya, dalam hal apapun kita harus bisa untuk mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi kurangnya kemampuan atau kelemahan dalam hal ini bisa menjadi penyebab utama konflik gitu ya. Jadi seorang manajer jangan harap gitu ya akan didengarkan oleh anak buahnya jika ia sendiri tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pendengar yang baik gitu ya. Jadi bersedia mendengarkan dan memahami orang lain itu menunjukkan bahwa dia juga dianggap penting gitu ya. Kita siap mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kemudian juga menyimak atau memahami orang lain memudahkan kita untuk memahami inti persoalan dalam konflik. Kemudian juga dengan mendengarkan secara aktif, manajer juga dapat mengumpulkan data untuk mengambil keputusan. Kemudian juga untuk salah satunya adalah membangun hubungan yang lebih harmonis, gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk komunikasi yang efektif juga penting untuk diterapkan, tidak hanya manajer gitu ya, atau negosiator, ataupun pihak ketiga yang apa istilahnya membantu untuk meredakan konflik gitu. Tapi kita juga sebagai pihak yang terlibat di dalamnya sangat penting untuk mengaplikasikan komunikasi yang efektif gitu ya. Karena tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip komunikasi yang efektif yang diutarakan di sini disingkat istilahnya REACH ya. Yang pertama adalah respect, menghargai, gitu. Jadi dengan membangun komunikasi, dengan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita akan membangun kerjasama yang meningkatkan efektivitas kinerja, gitu ya. Kemudian yang kedua empati, jadi kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan, gitu ya, atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain, maka kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memahami atau audible ya. Pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima dengan baik gitu ya, dengan penggunaan media, alat bantu dan sebagainya gitu ya. Penggunaan media ini membantu agar pesan kita dapat diterima dengan baik. Kemudian keempat itu adalah clarity atau kejelasan gitu ya. Kejelasan di sini juga sangat penting gitu ya supaya tidak menimbulkan multi interpretasi gitu ya atau penafsiran yang berbeda. Nah, clarity ini juga bisa diartikan keterbukaan dan transparansi yang dapat meningkatkan semangat dan antusiasme kelompok dan tim gitu ya. Yang kelima adalah humble ya atau rendah hati. Di sini sikap yang merupakan unsur terkait dengan membangun rasa apa ya istilahnya menghargai orang lain gitu yang didasarkan dengan sikap rendah hati tersebut yang kita miliki gitu ya. Next. Oh, udah habis ya. Oke, jadi hal penting dalam situasi konflik itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus satu adalah ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif begitu ya. Kemudian yang kedua adalah cegahlah konflik yang destruktif gitu sebelum terjadi. Kemudian juga tetapkan peraturan dan prosedur yang baku gitu ya, terutama menyangkut dengan hak dan kewajiban karyawan. Kemudian yang keempat juga di sini manajer ataupun atasan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul tadi gitu ya. Kemudian harus juga diciptakan iklim dan suasana kerja yang harmonis, kemudian juga membentuk teamwork dan kerjasama
baik antar kelompok ataupun unit kerja, kemudian juga semua pihak hendaknya sadar gitu ya bahwa setiap unit merupakan mata rantai organisasi yang harusnya saling mendukung, begitu ya. Jadi kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit, departemen, ataupun apa istilahnya salon, begitu ya, kurang lebih. Oke, mungkin cukup ya materi dari saya. Siap. Mudah-mudahan tidak molor ya. Oke, terima kasih Kak Nindya Saya atas kembalikan ke Mas Erwan ya. siap. Terima kasih Kak Nindya atas waktunya sangat presisi sekali dan cukup detail ya teman-teman gitu. Jadi ngomongin konflik, maksudnya ada beberapa yang nggak begitu sesederhana itu gitu ya. Jadi emang butuh detail. Tapi semoga tadi cepat nangkep semua gitu ya dengan banyaknya informasi yang sangat luar biasa itu. Dan semoga masih nggak bosan teman-teman karena kita masuk ke sesi Q&A gitu ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak gitu ya. Mungkin dari pertama tadi ada yang eh, dari kolom chat ya dari Kak. Oh ya sama ini. Kalau misalnya ada udah yang nanya gitu ya di kolom Q&A, kalau ada yang mau maksudnya mau disampaikan langsung boleh sih. Gitu. Mungkin dari Kak Yoga Eka Putra dulu, apakah mau on mic atau mau saya bacakan? Oke, mungkin dibacain aja kalau gitu. Oke, dari Yoga Eka Putra gitu, lagi magang Kak gitu. Apabila misalnya ada perbedaan pandangan nih yang cukup berbeda gitu ya antara atasan sama kita gitu ya. Eh, terus bagaimana nih kita menyikapi perbedaan pendapat itu Kak, agar komunikasinya tetap bisa eh, berjalan nih. Maksudnya di sini mungkin perbedaannya lebih ke arah metode pengerjaannya. Terima kasih, rekan ini. Masih di mute, Kak. Masih di mute, Mas. Semuanya saya jawab nggak, Mas? Atau dibatasi? Nanti ya saya pilihin, Kak. Oke, oke. Sip. Kemana? Oke, saya mungkin mau jawab pertanyaan dari Mas Yoga dulu, begitu ya. Jadi di sini ada perbedaan pandangan yang cukup tajam gitu ya antara atasan langsung mengenai metode pengerjaan suatu tugas, bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut gitu ya. Oke, kalau misalkan mau on cam ataupun on mic juga boleh, mangga ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan lagi. Nah, oke. Jadi sebenarnya perbedaan ini tentunya akan menjadi suatu hal yang lumrah tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya. Ada perbedaan pendapat karena kita tentunya memiliki latar belakang yang berbeda gitu ya. Barangkali Mas Yoga juga tidak akan hanya menemukan ini dengan atasan gitu ya. Bisa saja dengan eh, rekan kerja gitu ya atau misalkan dengan pihak-pihak yang lain gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana agar terjalin komunikasi tersebut dengan baik gitu ya dan dapat menampung aspirasi dari berbagai pihak. Oke, supaya tetap harmonis tapi berbeda pendapat gimana cara menanggapinya begitu ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua ada memang harus keterampilan-keterampilan yang diaplikasikan gitu ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, komunikasi yang efektif menjadi salah satu hal yang penting gitu ya untuk diaplikasikan ketika munculnya perbedaan baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja gitu ya dan sebagainya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu waktu dan tempat yang tepat gitu ya. Jadi sebaiknya Mas Mas Yoga Yoga. itu tidak langsung menyanggah gitu ya atau misalkan mengutarakan ketidaksetujuannya gitu ya pada atasan tersebut gitu ya dengan mengkonfrontnya gitu. Jadi karena khawatir hal tersebut tentunya malah akan mengeskalasi konflik yang terjadi gitu ya. Jadi sebaiknya beri jeda dulu, beri waktu dulu supaya kita juga memahami dan bisa memposisikan di antara keduanya gitu ya. Kemudian kita juga harus menunjukkan rasa hormat gitu ya, rasa hormat kita bahwasannya yang berbeda pendapat ini siapa gitu ya, seperti yang tadi ketika menganalisa adanya konflik.
atasan gitu ya. Atasan berarti kan setidaknya kita memiliki respect atau rasa menghormati kepada beliau gitu ya. Jadi tunjukkan rasa hormat tersebut dari cara kita bicara, dari cara kita menyampaikan, termasuk tadi juga tidak langsung mengkonfront juga atau tidak langsung menyanggah juga itu merupakan salah satu bentuk kita respect gitu ya, kita menghormati. Kemudian terkait dengan waktu, kita juga perlu untuk bicara, tanyakan gitu ya, mengapa memiliki perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian juga fokus pada solve problem gitu ya. Jadi jangan mengarah ke personal. Misalkan tentunya kita ketika ada problem itu biasanya muncul perasaan marah, kesal gitu ya. Jadi nantinya bersifat sentimental gitu ya. Tidak fokus untuk solve the problem. Jadi diharapkan ditarik lagi untuk fokus ke problemnya gitu ya. Jadi di sini penting untuk mengendalikan emosi gitu ya, untuk mengelola emosi, untuk menenangkan diri dulu, lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jangan jadikan perbedaan ini jadi personal gitu ya. Kemudian buat tadi ketidaksetujuan itu secara konstruktif, misalkan disertai dengan bukti-buktinya apa atau fakta-faktanya apa untuk mendukung pendapatmu. Begitu ya, sesudah tenang, semuanya sudah kondusif gitu ya, baru kamu sampaikan gitu ya apa yang membuatmu memiliki pendapat yang berbeda disertai dengan tadi pendapat yang bersifat konstruktif, buktinya apa, datanya apa gitu ya. Sampaikan secara sopan gitu ya, kemudian juga hormati keputusannya. Gitu. Yang penting kamu telah menyampaikan perbedaan tersebut disertai dengan bukti-bukti gitu ya, penjelasannya, fakta-faktanya. Nah, masalah hasilnya kembalikan lagi ke atasanmu tersebut. Gitu. Jadi juga harus menghargai atau menghormati keputusan yang dibuat oleh atasanmu karena bagaimanapun itu kan atasanmu begitu ya. Tapi setidaknya kan mungkin beliau juga memiliki ada insight gitu ya atau pandangan yang baru yang mungkin saat ini belum bisa diterima. Begitu kira-kira Mas Yoga. Bayang nggak? Boleh unmic ya? Mungkin bisa on mic atau bisa ngerespon by chat kalau misalnya tidak bisa on mic kayak gitu. Jadi mungkin sedikit nyimpulin ya. Barangkali berarti ya kita harus mendengarkan secara keseluruhan terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya pandangan atasan kita seperti apa, baru eh, kalau misalnya mungkin udah selesai berpendapat, baru bisa utarakan pendapat kita gitu ya Ya. dengan baik. Ya. Dan tidak harus pada saat kejadian ya, misalkan mengkonfront secara langsung itu sebaiknya dihindari ya. Kalaupun kita pun masih begitu apa ya, emosinya cukup labil ya, terutama misalkan mendengar pendapat-pendapat yang begitu berbeda dengan pendapat kita gitu ya, sebaiknya tenangkan diri dulu. Jadi, jangan langsung menunjukkan ketidaksetujuan gitu. Jadi semua lakukan secara bertahap atau berproses gitu ya, sampai nanti hasilnya setelah dilakukan upaya-upaya tersebut, untuk hasilnya dikembalikan lagi kepada atasanmu. Yang penting kamu sudah mengutarakannya dengan baik gitu ya dan hormat gitu. Coba gimana Yoga? Masih sudah cukup belum? Sudah cukup Pak katanya di kolom. Udah ada ya. Ini baik Kak, terima kasih. Tapi Kak, sebenarnya. Oke, sip gitu ya. Jadi lakukan semuanya secara bertahap ya. Sadari kalau ya tentulah setiap orang memiliki perbedaan pandangan gitu ya. Terlebih juga kan di sini Yoga lagi magang ya. Jadi first impression dari atasan juga menjadi penting gitu ya. Jadi boleh kok berbeda pendapat, tapi juga harus apa ya, kita tunjukkan rasa respect kita gitu dan memang benar-benar ada fakta atau bukti gitu yang menyebabkan kalau pendapat kita juga perlu untuk diutarakan gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari Syakila. Mungkin ini yang menurutku cukup relate ya ke para fresh graduate. Mungkin satu aja ya pertanyaannya. Oke. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan fresh graduate gitu ya untuk mencegah timbulnya konflik atau pertentangan prinsip saat masih baru di lingkungan kerja. Maksudnya ya mungkin terkait beberapa tekanan-tekanan yang cukup tinggi gitu. Kalau misalnya kita kerja kan berbeda ya Kak. Kalau pas kuliah sama kerja. Itu gimana sih Oke. Kak cara upayanya? Oke. Saya belum menemukan nih pertanyaan yang mana. Siapa tadi namanya, Mas? Syakila, Syakila. Syakila, sebentar. Oke, ada nih. Oke, mencegah timbulnya konflik gitu ya. Yang pertama, Syakila harus identifikasi dulu nih
Mengingat kan fresh graduate ya, situasinya beda nih antara kuliah dan pekerjaan. Harus identifikasi konfliknya ada di mana. Apakah individu, kelompok, atau organisasi. Kalaupun individu, apakah personal atau intrapersonal gitu ya. Kalau personal, misalkan intrapersonal itu misalkan tadi terlalu sensitif gitu ya. Misalkan ada keputusan yang approach avoidance gitu, di mana kamu bingung untuk memilihnya gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu nih, identifikasi dulu nih, konfliknya yang mana nih yang kamu miliki gitu. Apakah konfliknya individual, apakah konfliknya itu kelompok, atau itu organisasi gitu. Karena setiap penanganannya tentu berbeda-beda gitu ya. Boleh on mic kalau mau ya, Syakila. Silahkan. Oke, buat yang mau soal saya silakan ya, tidak masalah. Jadi Eh, konfliknya yang mana nih? Karena kan penyelesaiannya tentu berbeda-beda ya. Gitu. Apakah konflik intrapersonal, misalkan, atau konfliknya dalam kelompok, atau misalkan konfliknya dalam organisasi, tentunya juga penyelesaiannya juga berbeda. Oke, kayaknya belum on mic ya. Mungkin secara general aja Kak, mungkin yang paling Oke, sering aja gitu, kalau interpersonal biasanya interpersonal. ya, komunikasi ya, komunikasi yang efektif harus bersifat terbuka dan asertif gitu ya. Sebenarnya di webinar sebelumnya juga sudah dibahas ya komunikasi yang efektif dengan pasangan, walaupun tidak, itu sebenarnya bisa diterapkan secara general ya, tidak hanya dengan pasangan gitu ya. Bagaimana cara-cara untuk melakukan komunikasi yang efektif tersebut gitu ya. Di antaranya kita harus mau untuk mendengarkan dulu gitu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian juga harus mampu melihat dari sudut pandang lain gitu ya, atau sudut pandang pihak yang kita ajak bicara gitu ya. Kita juga fokus pada apa yang kita pikirkan dan rasakan, dan fokus pada problem yang akan diselesaikan begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, Jadi semoga memang banyak yang harus ya. Gimana Mas? lanjut 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 Kak. Nggak apa-apa, silakan. Gimana Mas? Tadi aku kira tadi udah selesai. Oh, oke. Ya nggak apa-apa, silakan. Gimana Mas? Oke, Mhm. jadi mungkin sedikit nyimpulin ya, maksudnya Mhm. terkait kalau misalnya interpersonal ya mungkin fresh graduate mungkin masalahnya itu kali ya Kak. Antara mungkin ke sesama kerja, ke rekan kerja ataupun ke atasan gitu. Sebenarnya mungkin ya itu yang bisa mungkin tambahannya mungkin penyesuaian karakter juga kali ya Kak. Misalnya sama kayak tadi misalnya itu ya, yang kalau ada perbedaan pendapat ya tetap didengerin dulu dan baru nanti kita utamakan pendapat kita, atau misalnya kalau mau konfrontasi mungkin jangan langsung, atau kalau mau langsung harus di tempat tertutup kayak gitu. Ya, ya. Oke, Mhm. mungkin ini sisa 2 pertanyaan lagi gitu ya. Nanti aku sisain satu buat yang on mic. Ini satu lagi, menurutku ini cukup bagus juga pertanyaannya. Aku ambil dari Karisa, Karisa Saraswani, sebagai seorang atasan gitu Kak. Atau mungkin levelnya supervisor gitu ya. Mhm. Sejauh apa konflik yang bisa diatasin atau si atasan ini harus turun tangan gitu Kak. Gitu. Oke. Jadi mungkin harapannya bawahannya atau mungkin manajer levelnya tuh harapannya mungkin bisa ngatasin gitu. Nah, tahapan seperti apa yang sampai atasannya tuh harus turun. Oke. Sebenarnya ini bisa disampaikan ya secara personal maupun dalam profesional ya. Karena sebenarnya kan supervisor bukan ranahnya untuk memanage konflik ini ya. Karena harus sebenarnya salah satu kompetensi dari manajer itu sendiri. Atau kalau enggak, misalkan kamu juga bisa eh, istilahnya apa ya, ngaduin gitu ya problem ini ke bagian personalia gitu ya. Karena tentunya kalau misalkan dengan posisimu sebagai supervisor gitu ya, untuk menyelesaikan kedua konflik ini tentunya akan menjadi suatu tanggung jawab yang cukup berat gitu ya, dan mungkin bingung mulainya dari mana gitu. Jadi upaya yang bisa kamu lakukan adalah tadi bisa bicarakan langsung pada manajer gitu ya, ataupun kamu bisa menghubungi pihak personalianya gitu ya, atau HRD-nya gitu ya. Baru bisa diselesaikan. Kenapa? Karena dalam proses ini harus ada kesepakatan, harus ada diskusi di antara kedua belah pihak. Kamu apakah mampu melakukan itu? Gitu ya. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan gitu ya oleh si negosiator gitu, atau si orang yang mencari jalan tengah ini. Begitu Mas Erwan, kurang lebih.
Jadi sebagai harus di make sure dulu gitu ya, apakah ya. negosiatornya nih beneran bisa gitu Mhm. menyelesaikan konflik ini gitu ya. Ya, jadi untuk bagaimana menganalisa konfliknya itu kan tadi sudah dijelaskan ya, ada nggak eksistensinya gitu, identifikasi siapanya dan sebagainya sampai dengan strategi untuk mengolah konfliknya itu seperti apa. Nah, terus kemudian kita balik lagi nih tarik sebagai supervisor job desk-nya apa gitu. Kalau misalkan ada konflik yang apalagi sudah di tahap 2, di tahap 3, itu mah bukan ranahnya supervisor. Gitu. Tentunya akan berat kalau harus menyelesaikan konflik di antara dua Konfliknya. pihak gitu. Jadi bukan tanggung jawabmu begitu. Tapi kalau membantu mungkin yang sangat masuk akal yaitu tadi bilang ke manajer bahwasannya ada yang terjadi seperti ini atau misalkan ke bidang personalia. Mhm. Ya, kenapa? Karena harus mengajak keduanya, kedua pihak yang bertikai untuk berdiskusi. Gitu. Kenapa tidak? Mungkin kamu pun bisa gitu ya sebagai supervisor, tapi mungkin dengan posisimu kurang begitu apa ya powerful di situ gitu. Karena sudah ada yang seharusnya bertugas untuk menyelesaikan itu. Karena bukan ranahnya juga Ya, gitu ya. itu bukan ranahnya. Gitu. Siapa Oke. tadi yang nanya tuh? Apakah sudah terjawab, Karisa? Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, sambil nunggu Karisa, mungkin dari Wulan, apakah mau bertanya atau dari yang lain, apakah ada yang mau on mic, teman-teman? Silakan, satu pertanyaan lagi. Oh, itu Kak, ada respon dari Karisa. Sebenarnya di sini saya sebagai bawahan. Nah, setelah dibawa ke atasan, atasannya bersikap acuh. Atasannya di sini maksudnya siapa nih, Mbak Risa? Ya, apakah tadi Misalkan, supervisornya? atau misalkan udah pernah ngadu ke ini nggak ke bagian personalianya? Kemudian konfliknya sebesar apa? Atau ada di tahapan mana nih? Apakah di tahap 1, tahap 2, tahap 3? Kalau tahap 1 memang sebenarnya normal terjadi ya. Tapi kalau udah eskalasinya meningkat, tahap 2, tahap 3 itu harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena superintendennya, Kak. Oke, yang jadi gimana? Problemnya gimana, Mbak Risa? Ya, mungkin bisa dijelaskan Hmm. lebih rinci ya. Supaya saya bisa melihat dari sudut pandangmu begitu ya, atau duduk permasalahannya. Oke, mungkin terakhir ya, Kak. Ini sambil nunggu Karisa juga. Ini Mhm. pertanyaan terakhir. Kita ambil satu saja. Dari ini Kaulan. Sebentar. Sebenarnya dua-duanya bagus, jadi saya agak bingung nih milih. Oh, siapa yang duluan Milihnya. mungkin ya? Mungkin ini aja kali ya, nomor 2 kali. Eh, Ketika pimpinan menilai kinerja saya bagus gitu. Mhm. Terkadang ada yang memberikan respon negatif dan mengajak kerja. Ini mungkin cukup relevan ya, apalagi Mhm. mungkin di pemerintahan gitu ya. Banyak rekan kerja lainnya tuh untuk nggak suka sama saya gitu. Jadi Hmm. gimana tuh eh, cara menyelesaikan masalah ini? Oke, nggak sukanya tuh seperti apa dan ngajaknya itu seperti apa prosesnya? Langsung bicara ke atasan, ngaduin atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab, diperjelas ya. Cuman mungkin gini Kak, yang Mhm. aku lihat gitu ya, mungkin pernah dengar dari cerita orang tua juga. Mhm. Itu tuh misalnya kalau udah nggak suka sama personal kita gitu ya, orang tuh pasti ya maksudnya ngegosipin kita, tapi nyebarin hate gitu ke teman-teman. Mhm. Jadi teman-teman kerjanya tuh juga ikut hate ke kita gitu. Mungkin itu Oke, barangkali. oke. Jadi gini ya, sebenarnya kan dalam hidup itu tuh kan ada yang bisa dikendalikan dan enggak ya. Yang tidak bisa dikendalikan apa penilaian orang terhadap kita gitu ya, pendapat, sikap orang lain terhadap kita itu kan di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa bikin semua orang yang ada di kantor ini suka sama kita gitu atau setuju dengan pendapat kita. Pasti akan ada yang suka dan tidak gitu ya. Pasti ada yang setuju dan tidak gitu ya. Atau ada yang cari-cari kesalahan mungkin dan sebagainya, itu adalah hal-hal di luar kendali. Kita capek dong ngontrol gitu ya kalau misalkan setiap orang harus setuju nih atau harus suka nih sama kita gitu ya.
Jadi mungkin fokusnya jadi malah orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah fokus pada hal yang dapat kita kendalikan, gitu, seperti pikiran, perasaan, keputusan yang kita buat, gitu ya. Jadi kalau misal pun ada tadi hal-hal yang tidak disukai gitu ya dari orang lain terhadap kita, selama kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak merugikan orang lain, sebaiknya memang hal-hal di luar kendali tersebut abaikan saja. Tetapi kalaupun misal ada nih kesalahpahaman atau misalkan gosip-gosip yang tidak jelas gitu, yang sudah bisa dipastikan ya kalau misalkan ada fitnah di dalamnya, nah itu juga baru bisa kamu luruskan gitu ya. Bisa kamu klarifikasi nih. Jadi kamu juga harus tahu duduk permasalahannya seperti apa. Bisa kamu ajak diskus atau kamu ajak ngobrol gitu ya dari hati ke hati. Kalaupun iya, supaya kamu tahu gitu ya, apa yang salah dari saya gitu, apa yang harus perlu saya perbaiki gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirimu. Nanti setelah kamu sampaikan, setelah kamu jelaskan, ya sudah, biarkan gitu ya. Terserah dia mau menerima ataupun bagaimanapun responnya, yang penting kamu telah menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Gitu sih menurut saya. Jadi mungkin itu dari sisi personal dan interpersonal ya, yang mungkin sering muncul. Di personalnya juga harus dibenahi gitu cara berpikirnya, dan kemudian juga cara untuk apa ya, membangun relasi interpersonalnya juga perlu untuk diperbaiki. Oke, jadi mungkin Mhm. ini ya Kak, apa namanya, berarti mostly berarti kita harus eh maksudnya melakukan pendekatan ya ke orang yang barangkali menyebarkan ya dalam Ya, tanda kutip fitnah itu gitu ya. ya, make it clear gitu. Make it clear banget gitu. Kalaupun Dan mhm, nggak, maksudnya kita nggak harus takut duluan sama responnya karena itu nggak bisa dikendaliin gitu kan. ya harus asertif. Ya, kita juga ingin hubungan kita baik-baik saja gitu kan, perlu disampaikan ya. Tidak mau ada salah paham gitu ya. Saya juga di sini pengen apa ya, semuanya damai gitu ya, tidak ada perbedaan apa fakta-fakta gitu ya yang tidak sesuai dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau misalkan segala sesuatu yang bersifat sentimen, memang ya sudah itu mah di luar kendali. Misalkan saya nggak suka karena dia centil, misalkan gitu ya. Di luar konteks pekerjaan kan suka ada yang gitu tuh, atau enggak dia banyak yang suka tuh cowok-cowok centil gitu, misalkan dan sebagainya, sudah. Itu mah di luar kendali kita ya, gitu ya. Jadi fokus pada hal yang bisa kita kontrol aja, gitu. Karena baik lagi pasti akan ada orang yang suka dan tidak dan sebagainya. Selama kita sudah melakukan yang terbaik dan tidak merugikan orang lain, hal di luar kendali tersebut abaikan saja. Oke, ini ada lanjutannya nih dari Mbak Risa. Hmm. Oke, kalau aku bacanya Kak, sebenarnya ini permasalahan substansif dengan senior dan saya sudah meminta negosiasi kepada superintenden, namun tidak ada jawaban, jadi akhirnya diem. Namun setelah itu saya masih menerima tekanan dari senior. Saya tidak bisa menghubungi bagian personalia karena tidak ingin membuat masalah terlalu besar, sehingga saya ingin menanyakan kewenangan manajemen itu sejauh apa dalam menyelesaikan konflik. Ya, betul. Karena mereka sebenarnya yang harus menyelesaikan ya, yang paham bawahannya. Tapi mungkin tidak semua punya kompetensi atau bisa mengaplikasikan itu, banyak Hmm. faktor gitu ya. Misalkan kamu berkonflik dengan atasanmu gitu ya, atau misalkan selevel dengan dia gitu ya. Mungkin dia juga jadi ada keberpihakan begitu ya. Atau mungkin juga mengenal orang yang berkonflik denganmu juga lebih lama gitu ya, dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya memang ini yang harus dibenahi adalah manajerialmu ya. Kalau dari pihak bawahannya ya mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik ya, istilahnya mengajukan apa yang berbeda gitu ya, Hmm, problemnya hmm, seperti hmm. apa gitu ya. Nah, cuman tadi aku Hmm. lihat satu permasalahan lainnya tuh Mhm. dari Karisa sebenarnya emang belum menghubungi bagian personalia karena takutnya mungkin ya takutnya diperbesar gitu. Oh iya, ini atasnya ya. Saya tidak Masalah. mengingat bagian personal karena tidak ingin membuat. Oke. Jadi menurut Nah, kakak, apakah hubungi aja atau mhm. ya udah maksud? Nah, saran saya hubungi saja ya, karena personalnya kan memang tugasnya di situ. Dia kan harus bersifat netral gitu ya, walaupun dia juga terkadang sulit untuk netral karena dia juga merasa masih memiliki atasan gitu dan pimpinan ya, apalagi yang berkonflik pimpinannya begitu ya. Tapi setidaknya eh, menghubungi personalia adalah langkah yang tepat gitu ya. Setidaknya dia punya ilmu yang bisa diaplikasikan gitu ya untuk melihat dari berbagai pihak gitu ya, untuk mengaplikasikan bagaimana manajemen konflik dan sebagainya. Jadi saran saya juga memang Mbak Risa sebaiknya menghubungi bagian personalia ya. Dan seharusnya juga
tidak akan membuat masalah terlalu besar ya. Apa yang membuat masalah tersebut jadi besar? Gitu. Apakah nanti bagian personalnya akan menyebarkan konflik tersebut atau seperti apa, Mbak Risa? Kekhawatirannya. Atau misalkan disampaikan pada atasanmu, terus atasanmu langsung memarahimu gitu misalnya. Terus seperti apa ketakutannya? Nah, itu takut jadi gosip. Hmm, takut jadi gosip. Jadi gosip, Mbak. Oke, seharusnya bagian personalnya sudah mempunyai kompetensi apa ya, ibaratnya kode etik lah ya gitu Ya ya. biar nggak jadi gosip gitu ya. Ya, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan, menyelesaikan konflik dan sebagainya. Berarti kan dia tidak bisa untuk berat sebelah atau apa ya istilahnya memenangkan satu pihak gitu ya, istilahnya harus netral, dan itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang personalia gitu, bagian HR atau HRD gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa melakukan itu, patut dipertanyakan gitu ya. Jadi Mbak tidak perlu khawatir karena hal itu sudah tepat gitu dilakukan kalau ada problem ya ke bagiannya gitu. Gitu ya Mbak Risa ya. Oke. Oke. Jadi usahakan tadi ya problem ini dalam keadaan Mbak sudah bisa mengelola emosi gitu ya, jangan masih meledak-ledak misalkan gitu ya, sudah menghubungi personalia gitu ya, tapi terus kemudian juga sertakan apa fakta-fakta atau bukti-bukti dari apa yang kamu yakini gitu ya, supaya pihak dari personalia juga bisa melihat duduk permasalahannya secara objektif gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa terselesaikan ya Mbak Risa permasalahan di perusahaannya. Hmm. Semoga ya bisa Mhm. selesaikan masalahnya Kak Lisa. Semoga sama Hmm. menjawab. Mungkin sayangnya Kak ini karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin eh, segitu aja teman-teman. Nah barangkali kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjut, apakah mungkin bisa di IG atau gimana Kak Linda? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin boleh. Ini ada grupnya ya di WhatsApp. Ada. Oke, boleh sih nggak apa-apa. Mungkin saya kasih waktu 3 hari ya. Kalau Oh, misalkan ada pertanyaan nanti boleh Mas undang saya aja di grup ya. Kalau misalkan oke. ada yang mau bertanya, boleh mangga gitu ya saya Jadi jawab. 3 hari diskusi ke di situ depan ya. ya boleh diskusi di situ. Gitu paling ya. Oke, siap. Mhm. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Linda udah eh, luangin waktunya. Semoga nanti ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman, apalagi yang kita dalam bekerja pasti tidak akan terhindar lah yang namanya konflik ya. Jadi harapannya ilmu-ilmu yang udah di-share sama Kak India itu bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Kak India, thank you. Oke, sama-sama. Nggak Oh, menutup kemungkinan juga teman-teman nanti jadi manajer ya. Jadi tahu amin. gimana cara Ya, mengelola bisa ke depannya gitu ya kalau ada konflik. hmm. Ya. Atau mungkin kalau misalnya mau dibahas one on one secara langsung gitu ya, Mhm. mungkin nanti bisa hubungin Hidup Media gitu teman. Hidup for Company, mohon maaf. Hidup for Oke. Company di Instagram gitu ya. Itu semuanya ada kontaknya di situ. Nah, sebelum habis ini aku kasih waktu teman-teman sekitar 5 menit ya. Mhm. Silakan isi link absensi dulu untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Sudah aku up lagi, silakan. Kayak kasih waktu 5 menit. Kemudian ada yang nanya ya di di grup gitu ya, ada yang nanya ke saya juga, gimana cara dapat door prize-nya. Nah untuk saat ini door prize-nya akan berupa coklat gitu ya, jadi buat menemani teman-teman yang bekerja lah gitu. Namun kalau misalnya di luar Jabodetabek atau masih di luar Jawa nanti akan dikonversikan dalam bentuk e-wallet. Nah, gimana cara dapetin apa namanya door prize-nya teman-teman. Nanti jangan lupa bisa upload ke Instagram gitu ya, Instagram Story gitu ya, acara ini gitu ya. Yang paling menarik gitu ya, 3 yang paling menarik nanti akan dikirimkan seperti itu. Dan jangan lupa tentunya tag Hidup for Company. Oke, aku kasih waktu sampai lagu ini habis.
Silakan isi dulu. Nanti kalau misalnya ada kendala apapun bisa kabarin ya. Oke, mungkin udah ya teman-teman. Kita langsung masuk ke sesi dokumentasi. Silakan teman-teman bisa on cam semuanya. Aku kasih waktu 2 menit, barangkali mungkin yang buat perempuan mau persiapkan hijabnya terlebih dahulu. Silakan, silakan. Apakah Fadia udah siap buat di screenshot? Nah, ada 5 slide. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua karena sudah mengikuti acara hari ini sampai selesai gitu ya. Nanti after ini akan dikirimkan sertifikat, jadi ditunggu aja dan akan dikirimkan materi tadi aman ya Kak Ninja kalau di set. Sip. Oke, silakan Fadia udah aman buat di foto? Oke, baik. Ini Oke. ada 5 slide. Silakan nanti saya hitung sampai 3. Berikan senyum terbaik ke teman-teman. 1, 2, 3. Slide pertama. Oke. Slide kedua. 2, 3.
Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Terakhir slide kelima. 1, 2, 3. Sudah, Kak? Oke, siap. Terima kasih Fadia, terima kasih Kak Nidia, terima kasih semua teman-teman yang sudah datang hari ini. Mohon maaf jika kita banyak kekurangannya pada acara ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Hidup Company untuk tahu info selanjutnya, dan kalau bisa jangan live dari acara di grup itu karena nanti bakal ada info-info trending berikutnya. Selamat malam, saya Erwan. Terima kasih semuanya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Saya izin live ya, Mas ya. Oke, ya terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.